Marilah kita simak dengan seksama tausiah penyejuk hati yang disampaikan oleh Mudir Yayasan Bina Al-Mujtama', ayahanda dan guru kami Dr. Kiai Haji Agus Hasan Basori LCMAG, kepada ayahanda dan guru kami. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi azwajihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Yang kami muliakan para kiai dan bunyai serta sesepuh YBM Yayasan Bina Al-Mujtama', yang kami hormati para kepala divisi yang ada di YBM, juga kepala-kepala unit yang ada di dalamnya. Yang saya hormati wabil khusus ini adalah Ketua RUAK, yaitu Ustadz Salman Al-Farisi SPD Hafidhahullah, beserta seluruh ustadz ustadzah yang mengasuh anak-anak kita. Dan yang saya hormati para bapak wali santri RUAK yang Dewi sudah hari ini, dan anak-anakku yang aku banggakan, para wisudawan wisudawati RUAK Raudhah Ummi Arabil Quran. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita banyak kebaikan dari dulu hingga sekarang, di mana Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kebaikan melahirkan kebaikan. Itu semua nikmat dari Allah yang wajib kita ingat, yang wajib kita syukuri. Kalau kita ingat terus dulunya, ya kita bukan siapa-siapa. Kita sama dengan orang lain, lahir dalam keadaan jahil. Kemudian karena ada usaha mengikuti agama, baca Quran, sekolah, mondok, taat orang tua dan seterusnya, sehingga kita pun akhirnya menjadi orang yang berguna, lalu bisa menurunkan dan mencetak generasi berikutnya yang juga berguna. Ini nikmat yang luar biasa. Bagi orang tua juga bisa mengantarkan anak-anaknya menjadi anak yang berguna, atau bahkan lebih baik dari dirinya dalam baca Quran, dalam tajwid, ya, dalam pemahaman agama. Nah, ini nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tiada tara, dan saya selaku ketua yayasan membawai semuanya dan sebagai pengasuh di sini di yayasan, di pesantren, perlu menyampaikan tausiah, dan saya harap bisa diikuti oleh seluruh jajaran pejuang YBM dan wali santri. Termasuk kalau bisa ya anak-anak kita, mungkin namanya anak-anak ya biasa main, ya di sela-sela main bisa mendengarkan, barangkali bisa paham. Karena memang kalau materi dan bahasa yang tidak nyambung itu ya tidak menarik bagi anak, karena dianggap bukan konsumsinya gitu ya. Saya nasihati yang lain itu, kakaknya misalkan, saya tanya Ahla Silma hafizahullah, itu saya tadi paham, kalimatnya panjang-panjang kata dia ya. Kalimatnya panjang terus apa tadi bahasanya itu loh, bahasa Arab saya nggak paham, sehingga saya main gitu. Anak-anak itu cukup kalau anak-anak ya memang satu rangsangan, yang kedua ya materi, tema, bahasa, pendekatan yang sesuai dengan anak-anak kita. Taib, hadirin sekalian rahimakumullah yang berbahagia, saya akan menyampaikan tausiah berangkat dari tema yang sudah dipilih. Masya Allah, bagus, bersemilah generasi pecinta Al-Quran.
Bersemilah wahai generasi pecinta Al-Quran. Bapak Ibu rahimakumullah, yang pertama perlu saya sampaikan tentang para tunas. Anak kita adalah para tunas yang harus kita beri ruang untuk bisa berkembang dengan sehat. Anak-anak kita itu kalau disimpulkan ya macam-macam bahasa. Di sini perlu saya sampaikan, anak-anak kita itu adalah ghirasu hayat, wa kutufu amal, wa qurratu ainil insan. Jadi anak itu adalah bibit kehidupan. Anak adalah kutufu amal, pucuk harapan. Anak adalah qurratu ainil insan, biji mata manusia, yaitu penenang pandangan manusia. Jadi anak kita bagian dari diri kita, merupakan bibit kehidupan untuk melanjutkan kehidupan kita, melanjutkan misi kita sebagai hamba Allah, sebagai umat Islam. Dia sebagai pucuk harapan yang bisa dipetik nanti hasilnya di kemudian hari, bahkan kelak di yaumul qiyamah. Dan dia adalah qurratu ainil insan, yang menyejukkan pandangan kita, membuat kita bahagia dan berbunga-bunga. Nah, anak-anak kita yang begini ini, harapan dari kita, dari semua orang tua, faktanya besok harus menjadi fakta di esok hari, mereka adalah bunatul ghad. Hum bunatul ghad, mereka adalah para pembangun masa depan. Para pembangun masa depan, yaitu mereka adalah para pembangun dalam segala bidang. Mereka adalah orang-orangnya, tokoh-tokohnya, pelakunya, eksekutornya. Sekaligus duru'u ummatih wahumatu istiqrarih. Anak-anak ini yang akan menjadi perisai bagi umatnya dan menjadi pelindung stabilitasnya nanti. Mereka adalah gudang harapan orang tua yang diharapkan mereka selalu tunduk patuh kepada Allah dan menjaga agamanya. Oleh karena itulah Bapak Ibu rahimakumullah, karena itu Islam betul-betul memberikan perhatian yang luar biasa dalam rangka tarbiyatul aulad wal abna, tarbiyatu an-nasy', ya, dalam mendidik anak. Maka Islam sangat peduli, di mana Islam menginginkan anak-anak kita itu menjadi sumber kebahagiaan masyarakat. Tapi anak-anak itu juga bisa bahagia dengan masyarakat. Itu adalah ketika anak, keluarga, masyarakat sehat. Semua menyatu, ya. Semuanya menyatu. Satu jenis, satu arah gitu. Satu visi, satu misi, satu rasa. Maka anak-anak bahagia dengan masyarakat, masyarakat bahagia dengan anak-anak. Nah, Islam di dalam menginginkan terwujudnya hal tersebut sudah mengamanahkan kepada orang tua, kepada guru, agar memperhatikan anak ini berkembang secara menyeluruh, jasmaninya, rohaninya, intelektualitasnya, kemudian akhlaknya, bahkan ya spiritualnya dan lain sebagainya, dari sisi-sisi potensi yang harus dikembangkan dalam diri anak. Maka dengan terus menjaga pendidikan yang model tinggi ini, pendidikan yang tinggi, pendidikan yang maju. Pendidikan maju itu pendidikan Islam. Nanti kita terangkan, jadi konsep pendidikan paling maju itu ya Islam, tidak ada yang mengalahkan. Dan itu bisa dikomparasikan
bisa ditantangkan ya, tergantung dari kemampuan orang untuk mengutarakan, menguraikan dan membelanya saja. Jadi kalau faktanya konsep yang tertinggi dalam pendidikan konsep Islam ya. Nah, oleh karena itulah kalau kita umat Islam ingin agar umat ini kembali mendapatkan kejayaan yang hilang ya, mendapatkan kemuliaan, bahkan mendapatkan kepemimpinan, yaitu menjadi teladan bagi umat yang lain, maka kewajiban kita harus kembali kepada esensi agama kita. Kita harus kembali kepada jauharil Islam, jauharid din, esensi agama ini. Dan kita wajib mendidik anak-anak kita, putra-putri kita sesuai dengan pola yang kita saksikan, kita lihat, kita baca yang ada pada umat Islam generasi awal, yaitu generasi sahabat radhiyallahu anhum, karena mereka adalah generasi muslim yang matang, yang berhasil dalam mendidik segala bidangnya yang disebut dengan jasadan, waruhan, wa aklan, wa khuluqan dan lain sebagainya. Itu mereka sudah berhasil menjadi guru manusia di seluruh dunia, dan yang memang ditazkiyah oleh Allah, oleh Rasulnya untuk dipelajari dan ditiru. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi anak-anak kita, Bapak Ibu, kalau kita perhatikan dari awal, kita ingat anak-anak kita yang tampil wisuda, betapa kita itu tidak terasa walaupun sehari bersama anak-anak yang menghibur, mengharukan, kita antara senyum, tangis, tapi semuanya karena bahagia, itu akan betah. Bagaimana kalau anak-anak kita yang lucu, yang pandai, yang bagus, yang menyenangkan tadi, yang disimbolkan memberikan mahkota kepada ayah ibundanya tadi, itu ternyata terus dalam kehidupan ini sampai ila yaumil qiyamah. Apa orang tua tidak bahagia? Apa kita tidak bahagia? Nah, cuma masalahnya memang ada faktor-faktor yang sangat mempengaruhi anak itu, yang mulai kecil bagus, sudah dijaga oleh orang tua, ditambah oleh mitra yang memang alhamdulillah ruwak ini luar biasa. Akhirnya anak kita di usia-usia mau SD itu betul-betul menyenangkan, mengharukan. Setelah itu ada banyak faktor luar, faktor internalnya, nafsunya berkembang. Nah, bagaimana caranya akalnya kita buat berkembang, bisa mengendalikan nafsunya. Lalu ada setan tidak tampak, lalu ada setan manusia. Itu yang kadang bisa menculik anak kita dari fitrahnya, kemudian menjadi anak nakal, naudzubillah min dzalik. Dan itu banyak sekali kita saksikan dari anak-anak orang lain. Oleh karena itulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jadi Islam betul-betul menginginkan agar fitrah anak itu dijaga, agar kesolehan anak bisa dibentuk, kemudian bisa menjadikan qurrata a'yun selamanya. Coba kita perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan, misalnya ya, dalam surat Al-Kahfi, al-malu wal banun zinatul hayati dunia, bahwa kita hidup di dunia ini itu akan nyaman, akan indah kalau punya harta, punya anak. Itu perhiasan, tapi tidak kekal kalau hanya sekedar harta dan anak. Yang kekal itu adalah wal baqiyatus sholihat, yang bisa diabadikan, dan yang soleh diabadikan, bisa diambil kelak di akhirat di sisi Allah. Khairun inda rabbik, itulah yang terbaik. Maka bagaimana harta kita bisa diambil di akhirat, anak kita bisa berguna membahagiakan di akhirat. Nah, itu usaha perjuangan panjang. Dan bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah dengan doa yang tulus, serius, bisa menjadi panutan bagi siapapun orang tua. Beliau berdoa dalam surat Shaffat ayat 100, Rabbi habli minas solihin fabasyarnahu bighulamin halim. Beliau tidak hanya ingin punya anak, tidak, tapi
Rabbi habli, ya Allah anugerahi aku minas solihin, anak-anak yang soleh. Jadi yang diinginkan yang soleh. Nah yang soleh inilah al-baqiyatus solihat. Kalau tidak maka sekedar hanya menjadi bunga kehidupan, lalu layu bahkan menjadi petaka bagi orang tua. Kemudian bagaimana Zakaria? Beliau berdoa kepada Allah dengan tadarruk, dengan merendahkan diri di hadapan Allah. Wa inni khiftul mawaliya min warai wa kanat imraati aqira fahabli min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali yaqub waj'alhu rabbi radiyya. Zakaria berdoa, ya Allah aku sangat khawatir al mawali min warai, keluargaku, kerabatku setelah aku mati, atau mawali para pengikutku setelah aku mati, atau Bani Israel setelah aku mati. Setelah aku mati mereka tidak punya pemimpin yang mengajarkan agama, membimbing agama. Wa kanat imraati aqira, sementara faktanya istriku mandul. Fahabli min ladunka waliya, ya Allah anugerahkan untukku ya Allah dari sisimu waliya, yaitu keturunan anak laki-laki, waliya anak laki-laki, yarithuni wa yarithu min ali Yaqub, yang bisa mewarisi aku dan mewarisi keluarga Nabi Yakub. Ya, Nabi Zakaria sendiri nabi, ya, Yakub nabi. Jadi dia ingin anak yang soleh bisa mewarisi kesolehan orang tuanya, kakeknya. Waj'alhu rabbi radiyya, jadikan ia sebagai hamba yang kamu ridhoi dan diridhoi oleh masyarakat. Jadi yang diinginkan adalah anak yang soleh, diridhoi oleh Allah dan diridhoi oleh manusia yang ada di muka bumi ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah itulah anak-anak kita yang kita sebut tunas, ya, tunas pelanjut kita, yang kita berharap agar bersemi. Nah lalu yang kedua, kenapa harus bertumbuh dan bersemi dengan Al-Quran? Ini penting sekali. Saya akan singkat-singkat saja insyaallah ta'ala. Bapak Ibu rahimakumullah, kita tahu bahwa manusia ini yang benar, ya, ajaran yang benar, manusia itu terdiri dari jasmani dan rohani. Jasmani manusia perlu dibangun sehingga tegak, sehat, kuat. Begitu pula rohani manusia harus dibangun sehingga tegak, ya, menjulang, kuat. Nah bangunan fisik manusia ternyata ini secara empiris dan logika tidak bisa berkembang. Fisik anak-anak kita tidak bisa tumbuh berkembang dengan sehat, dengan baik, kecuali dengan faktor-faktor materi yang diciptakan oleh Allah, yang disediakan oleh Allah dalam bentuk orisinil, dalam bentuk yang asli, dalam bentuk yang bersih, ataupun yang sudah diolah tapi masih menjaga keaslian. Coba manusia fisiknya akan tumbuh berkembang dengan al-hawa wal ma wal ghidha wal kisa. Itu adalah faktor-faktor yang harus menjadi faktor penumbuh dan pengembang fisik anak dan mendampingi terus perkembangan fisik anak. Al-hawa yaitu udara harus bersih, itu ciptaan Allah. Kemudian al-ma air juga ciptaan Allah. Al-ghidha makanan, asupan itu juga ciptaan Allah. Al-kisa pakaian ciptaan Allah. Manusia tidak bisa menciptakan, paling hanya mengolah. Itu pun harus terjaga daripada keasliannya dan kebersihannya, kesehatannya. Maka dengan sehat semua bahan-bahan yang digunakan untuk menumbuh kembangkan fisiknya itu fisik sehingga sehat. Coba kalau sudah tercemar, sudah kena racun dan seterusnya, akan rusak dan mati fisik manusia. Nah, maka menurut logika, kalau itu berlaku untuk rumusnya untuk fisik anak kita, maka jiwa manusia, jiwa anak juga demikian. Tidak bisa tumbuh dan berkembang dengan baik, dengan sehat, kalau tidak dengan bahan-bahan yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun non materi.
bahan-bahan yang bersifat maknawi immateri, yaitu Al-Quran, wahyu Allah, hidayah Allah, ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga disebutkan oleh Allah, kalau sampai manusia dalam penumbuhan anak-anaknya dan dirinya itu tidak sesuai dengan bahan-bahan yang disiapkan oleh Allah untuk menumbuh kembangkan rohaninya, maka akan rusak, hancur dan binasa. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa yang berpaling dari mengingat Allah, dari Al-Quran, dari ubudiyah kepada Allah, dari tauhid kepada Allah, maka hidupnya itu sempit dan di hari kiamat dibangkitkan dalam keadaan buta. Karena itulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mesti Al-Quran. Al-Quran itu adalah awal dan akhir. Al-Quran, kata Imam Ibn Abdul Bar, Al-Quranu aslul ilmi. Al-Quran itu adalah pangkal dan pokok daripada ilmu. Makanya secara ideal, faman hafidhahu qabla bulughihi, siapa yang sudah hafal Quran sebelum dia balik, kalau bisa ya, itu idealnya. Kemudian setelah itu dia membekali dengan ilmu alat untuk memahami Al-Quran, bahasa Arabnya, kemudian sunnah nabawinya, kemudian sirah nabawinya, maka dia akan menjadi orang hebat. Ya, itu adalah pendidikan ideal tertinggi yang ada di dalam Islam. Makanya awalnya adalah Quran, dan Al-Quran sudah seperti diterangkan tadi dan difahami oleh wali santri. Di ruwak itu dimulai dari intinya iman, intinya amal, yaitu cinta Al-Quran. Kalau seandainya ruwak tidak punya hasil kecuali hanya satu, membuat anak lulus cinta Al-Quran, cukup. Itu yang mahal, karena cinta Al-Quran adalah aslul iman wa aslul khair wa aslu al-ubudiyah. Itu adalah cinta dulu, cinta Quran, cinta Quran, cinta Quran. Dari cinta Quran maka berkembangan segala bentuk kebaikan kaitannya dengan Al-Quran. Nah, oleh karena itulah penting sekali. Namun demikian pertanyaannya sekarang, pembahasan berikutnya, bagaimana ruwak ke depan? Bagaimana ruwak ke depan? Para hadirin rahimakumullah, meskipun pokok ilmu itu Al-Quran, dimulai dari mencintai Quran, lalu membaca Al-Quran. Bukan hanya mencintai Quran, tapi membacanya luar biasa, ya, membacanya, lalu menghatamkannya. Baru setelah itu marhalah untuk menghafalkannya, ya. Karena memang pendidikan ini panjang, ya. Lalu bagaimana ruwak ke depan? Kira-kira misalkan kurikulumnya bagaimana, lalu lulusan ruwak bagaimana? Bapak Ibu rahimakumullah, secara singkat perlu kita katakan, insyaallah ta'ala kita semua di YBM punya kewajiban terus untuk melakukan evaluasi demi pengembangan melalui raker-raker. Insyaallah kita akan melakukan raker setiap unitnya, termasuk ruwak ini. Walaupun sudah bagus, tentu saja masih ada kebagusan lain, kebaikan lain yang bisa diraih kalau kita melakukan perencanaan-perencanaan. Nah, tentang kurikulumnya perlu kita lihat lagi, kita lihat apakah sudah cukup, memadai, atau ada perlu perbaikan untuk perlengkapan dan seterusnya. Karena wajib terpenuhi 3 unsur yang namanya kurikulum itu. Satu adalah as-sabat, yaitu memiliki as-sabat, konsistensi. As-sabat itu hanya ada dalam Islam. Semua teori-teori yang muncul di kalangan filosof orang kafir itu teori-teori yang tidak abadi. Jadi hanya sifatnya periodik dan la ilaha illallah. Jadi sangat spekulatif dan sangat temporal, sementara sekali. Mereka pernah mengalami namanya ada pendidikan model Sparta, lalu setelah itu pendidikan model Athena,
Lalu ada pendidikan model transisi menuju modern. Lalu ada pendidikan modern. Pendidikan modern ada namanya teori naturalism. Lalu digugurkan oleh teori idealism. Lalu kemudian digugurkan oleh teori pragmatism dan lain sebagainya. Itu semuanya tidak mengenal adanya as-sabat. As-sabat hanya ada di dalam Al-Quran. Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Kemudian yang kedua adalah as-sumul. Harus ada unsur as-sumul komprehensif, yaitu memenuhi unsur kelengkapan. Nah, apakah sudah lengkap dilihat dari untuk kebutuhan jasadi, ruhani, akli, ijtimai, khuluqi dan seterusnya. Itu juga hanya ada di dalam Islam. Pandangan itu, teori itu lengkap. Bukan hanya teori saja, lengkap dan sudah dipraktekkan. Dan yang ketiga harus memenuhi unsur muwazanah. Jadi as-sabat, konsistensi, as-sumul, kelengkapan, komprehensif, dan al-muwazanah yaitu proporsional, yaitu keseimbangan. Nah, antara berbagai macam dimensi tadi apakah sudah seimbang atau belum, nah itu akan kita lihat bersama ya. Walaupun tadi hasilnya melalui penampilan-penampilan anak bisa tampil luar biasa, itu adalah cerminan proses panjang yang tadi sudah diterangkan dengan benar semuanya oleh para wali santri, ibu, bapak wali santri, dan ya khususnya yang saksi ya, dari yang dirasakan oleh wali santri. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, kemudian juga untuk pengembangan. Nah, ini penting sekali, itu dari sifatnya ya, perangkatnya, sistemnya gitu. Nah, ada pula perlu, ini bagian terakhir perlu saya sampaikan karena saya sebagai pimpinan di YBM. Nah, termasuk untuk mengembangkan semuanya, termasuk ruwak itu tidak lepas dari namanya mengembangkan sifatnya materi, sarana, materi, gedung, permainan. Alhamdulillah kalau sekarang sudah ada ya berapa, mulai tahun 2018 sampai tahun 2022 baru kita punya halaman kan itu ya. Selama ini kan untuk kendaraan, untuk jalan, kasihan itu. Tapi luar biasa perjuangan santri, wali santri, guru-guru, sabar semuanya. Nah, itu nilai positif dari Allah, bentuk kesyukuran. Sekarang paling tidak sudah punya halaman, tinggal isinya permainan. Monggo yang mau menyumbangkan permainan, tinggal komunikasi saja dengan Ustadz Salman nanti dengan kami, dengan supaya ada persetujuan, pengetahuan dengan kami, dengan Pak Solihan gitu ya. Nah, itu supaya cukup apa saja, atau mungkin kita sepakati dulu baru kita florkan ke wali santri, adakah yang mau wakaf untuk pendidikan anak-anak melalui alat permainan. Karena itu termasuk sunnah Nabi. Jadi belajar dengan bermain itu juga konsep dalam Islam ya. Kemudian gedung, ruang juga kurang. Tadi kalau Pak Yai Mujib mengatakan memang bayarannya murah, ya betul ya, bayaran murah, jumlahnya muridnya kurang. Ya, itu yang mempengaruhi kesejahteraan guru nantinya ya. Masih lebih banyak disubsidi oleh yayasan, beban bagi yayasan. Seharusnya sudah bisa dipikul oleh orang tua, supaya pahalanya juga dipikul oleh orang tua ya. Nah, ini untuk pengadaan kelas itu kurang. Kalau kita mau menerima 2 kelas per angkatan, karena kalau satu angkatan ini bahaya. Bahayanya apa? Satu angkatan, satu kelas menerima orang 15 misalkan. Yang daftar banyak, lalu ditolaki semua. Sementara 15 itu dipenuhi sama anak karyawan. Ya apa akhirnya? Jadi kan jadi masalah bagi lembaga dan bagi pendidikan, bagi pelayanan masyarakat, sehingga kita kurang hanya melayani anak karyawan. Maka idealnya memang perangkatan sudah 2 kelas. Diperlukan kelas, oleh karena itulah diperlukan lantai 3. Nah, siapa yang mau wakaf lantai 3 monggo, dibangun dewe monggo. Yang penting komunikasi dulu dengan kita, itu saja ya. Kenapa itu nganggur terus? Ya karena tidak mampu membangun dalam waktu yang bersamaan, semuanya itu tidak mampu. Walaupun kita sudah lari dari awal, tidak pernah berhenti, tapi tetap saja ada yang terlambat begitu. Oleh karena itulah untuk
membantu kelancaran dalam pengembangan pendidikan Islam baik untuk anak kita atau untuk masyarakat kita dan untuk kita di akhirat. Monggo wali santri yang punya kemampuan, monggo silahkan. Apakah patungan 2 orang mengerjakan satu lantai 3 itu? Padahal konsepnya lantai 3 itu lebih murah. Kenapa? Karena los untuk ruang pertemuan. Lantai 2 itulah yang sekatnya dibangun untuk 2 kelas gitu ya. Jadi lantai 3 itu lebih murah daripada lantai 2, kira-kira begitu. Jadi Bapak Ibu rahmatullah, kalau mau ya urunan 2 orang atau 3 orang monggo, yang penting nanti sepakatan dengan yayasan, diarahkan sama yayasan semuanya ya, supaya sesuai dengan visi misinya yayasan. Itu terbuka semua ya. Baik, kemudian perlu saya sampaikan sekarang ini tambahan informasi karena untuk kita semua, kita berharap Al-Um terus maju kalau bisa majunya itu tidak berhenti gitu. Karena memang kita bekerja untuk Allah itu sampai mati ya, bekerja untuk Allah sampai mati, tidak boleh berhenti. Di sini tidak boleh berhenti. Kalau sudah berhenti misalkan harus di cabangnya dan seterusnya. Ini ada sedang pembangunan terus ya, pembangunan ini terus. Pembangunan ruak tadi masih, pembangunan pondok putra, pondok putri masih. Masjid belum selesai atapnya itu, lantai 3 nanti bisa untuk seperti ini. Nanti ke depan acara wisuda bisa di lantai 3. Kalau atapnya seperti Masjid Nabawi itu sudah terpasang. Silakan Bapak Ibu menyempatkan diri naik ke atas sekedar ingin mengetahui dan berdoa di atasnya, mendoakannya biar berpahala dan senang. Karena luar biasa ya. Kalau Bapak Ibu tidak percaya yo munggah coba ya, akan senang. Pokoknya nggak percaya munggah sampai naik gitu. Nah, ini sedang pembangunan terus. Yang kedua perluasan lahan. Ada 2 lahan darurat semuanya. 1 1000 meter ini darurat untuk perluasan pesantren. Yang 1 2240 meter darurat untuk menyelamatkan satu lahan dari kristenisasi di Kota Wulingi, di tengah kota ya, di Kota Wulingi. Nah, kalau di sini yang 1000 meter itu harganya 3M, wajib urunan ya, siapapun monggo untuk akhirat kita. Dan sampean tahu sendiri bagaimana kiprahnya Al-Um YBM ya, itu betul-betul memang harus menjadi ya, ikut memberikan warna yang menyenangkan dan membanggakan bagi pendidikan Islam di Kota Malang ini. Silahkan didukung. Sudah bukan teori tapi sudah melihat fakta di lapangan, sepak terjangnya kita bagaimana, lalu alumni kita bagaimana ya, termasuk kader-kader kita ini, MAA ini yang bekerja, tidak ada MAA koter ini ya. Ini luar biasa, tapi mereka juga untung, ini pendidikan, mereka belajar ya. Mereka belajar, tidak ada ini mereka rugi karena tidak ada fasilitas untuk belajar ya. Nah, yang pertama perluasan pesantren Al-Um 1000 meter 3M itu juga wajib dibeli dan wajib lunas dalam waktu yang ya mungkin ya enggak tahu, mungkin bisa setahun, bisa 2 tahun. Nah, yang di Wulingi itu wajib lunas dalam 6 bulan. Sekarang kurang 5 bulan, tapi tidak banyak, hanya setengah M saja ya. Lebih murah berkali-kali lipat ya, walaupun di kota di sana. Nah, itu adalah nanti untuk apa ya? Untuk pendidikan ya, untuk Al-Um kedua misalkan. Kemudian kita juga jadi itu semuanya butuh dukungan dan doa. Kemudian juga butuh SDM. SDM ini ada 2, SDM untuk anak didik, monggo dikenalkan kepada yang lain, promosi, atau untuk menjadi pejuang di sini, menjadi tenaga-tenaga yang handal, yang punya basic bahasa Arab, punya basic IT, punya basic apa saja yang berguna, punya ijazah, monggo. Mau mendaftar jadi santri, mahasantri, banyak sekali di sini kesempatan. Mau ikut menjadi pejuang, bergabung dengan kami, ya monggo ya. Kemudian juga kami dukungan yang lain yang kami perlukan adalah memanfaatkan apa yang sudah layanan yang sudah kami berikan. Walaupun layanan itu berbayar tapi itu semuanya infak ibadah. Contoh praktek dokter umum. Praktek dokter umum di bawah
ya di bawah kita itu juga sudah eksis, alhamdulillah sudah terasa manfaatnya. Monggo daripada ke tempat lain saman orang Al-Um kenal Al-Um ya udah ke Al-Um ya, itu bagian daripada mendukung, karena untuk mengadakannya itu cukup lama dan itu harus dikembangkan, siapa tahu menjadi klinik yang menjadi kebanggaan, menambah kebanggaan umat Islam di Kota Malang. Allahumma amin. Dan juga toko Al-Um, perpustakaan Al-Um, kitab-kitab cetakan Al-Um sekarang tidak hanya mencetak buku bahasa Arab Indonesia tapi juga kitab berbahasa Arab ya. Juga termasuk barangkali ada travel Al-Um kemarin karena Ustadz Abu Syifa rahimahullah itu wafat. Tentu dengan wafatnya beliau agak berkurang ya aktivitas untuk travelnya. Mudah-mudahan ada penggantinya ya, ada penggantinya yang selevel beliau atau di atasnya beliau. Ada di antara calon yang di atas beliau levelnya untuk urusan hubungan luar negerinya, Saudi khususnya, ada Gus Izu putra Yai Mujib Ansor yang memang kuliah di Medina itu hampir lulus tahun ini insyaallah taala. Itu juga orangnya gesit ya, ekonomi dia nyanda ya, orangnya sosialnya luar biasa. Jadi komunikasi bagus, organisasi bisa. Nah itu mirip-mirip ya dengan Ustaz Abu Syaf insyaallah. Nah, Bapak Ibu rahimahullah, ini sambutan saya sekaligus ada tausiah. Oh ya, terakhir yang lupa begini. Kalau kita sudah mengembangkan terus yang namanya ruwak, anak-anak itu sudah Qur'annya luar biasa, ya bacaan Qur'annya, tajwidnya, kecintaannya, semangatnya. Tentu kan eman kalau pupus hanya semuanya ke umum. Ya, ke umum atau ke SD Al-Um. SD Islam Al-Um itu kan ikut Dignas ya. Mungkin ada orang yang ingin konsepnya murni ulama. Bisa, insya Allah taala mudah-mudahan nanti bisa kita buatkan SD Al-Quran gitu. Jadi memang yang Quran saja untuk di marhala itu gitu loh. Nah setelah lulus SD Al-Quran baru mungkin masuk SMP pesantren dan aliyah pesantren, tentu lebih hebat lagi dalam hal bekal agama, Quran, bahasa Arab dan seterusnya. Nah itu diantaranya. Baik Bapak Ibu rahimahullah, terima kasih atas perhatiannya mendengarkan sambutan saya yang mungkin cukup panjang di akhir waktu yang melelahkan ini. Mudah-mudahan bagian dari ibadah, menyempurnakan ibadah kita kepada Allah, menjadi ilmu manfaat, menjadi amal soleh, menjadi semangat dalam dakwah bersama-sama, dan menjadi bagian daripada andil pengembangan dakwah Islam, dakwah sunnah melalui YBM dan seluruh unit-unitnya. Amin, Allahumma amin. Jazakumullah khairan katsira. Mohon maaf ada kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.